jumpa lagi dengan saya di Kuliah Apoteker Anton. Dan di video ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pusat informasi obat. Secara spesifik kita akan bicarakan tentang sumber-sumber informasi obat. Sebenarnya ini bukan cuma sumber-sumber informasi obat sih, tapi kategori literatur gitu ya, secara general bisa dipakai juga untuk ilmu yang lain gitu ya. Baik, pada umumnya kita membagi literatur sumber informasi menjadi 3 gitu, literatur primer, sekunder, tersier. Nah, untuk informasi obat secara spesifik, beberapa contoh literatur tersier tersaji di sini ya. Kalau Anda menebak-nebak, Anda betul gitu ya. Yang ingin saya sampaikan di sini ini adalah textbook ya, buku acuan, monograf begitu ya. Monograf artinya kumpulan dari daftar obat-obat gitu ya, profil obat begitu ya, yang dijadikan buku begitu ya, maupun yang memang buku yang printed ya, ataupun yang hard copy gitu ya, dan juga bisa jadi online atau juga bisa database tertentu ya, yang memang memiliki informasi yang akurat tentang obat. Nah, beberapa contohnya di sini yang textbook ya, buku referensi yang biasa dipakai dan diupdate secara reguler. Ada BNF ya, British National Formulary ya, dan ini setiap tahun terbit 2 kali gitu ya, kecuali yang BNF for Children biasanya terbit kalau nggak salah 2 tahun sekali ya. Kemudian yang lain ada Martindale, pasti Anda familiar dengan ini, dan juga Drug Information Handbook yang tebal sekali gitu ya. Yaitu monograf ya, mereka monograf semuanya. Kemudian ada MIMS juga ya, dan ada juga ini Medicines Compendium UK, aplikasi Android gitu ya. Mereka seperti Drug Information Handbook yang dibuat oleh Lexicom, disusun oleh Lexicom, perusahaan Lexicom, itu juga punya aplikasi Androidnya juga gitu, tapi berbayar. Baik, BNF juga bisa diakses online gitu ya. Contoh yang lain adalah selain tadi buku-buku yang diupdate secara reguler, ada juga update yang memang diupdate tapi tidak secara agresif gitu ya. Setiap tahun ada perbaruannya, bisa jadi muncul berapa tahun sekali ada edisi yang terbaru dan lain sebagainya, seiring dengan review yang baru atau penambahan informasi yang baru, atau ketika ada kontroversi yang kemudian akhirnya cenderung ke sini dan lain sebagainya itu. Nah, ini contoh-contoh bukunya. Jadi Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, Average Drug Treatment, Pharmacotherapy ya, Dipiro, yang biasa kita sebut Dipiro, yang Dipiro itu ya. Tapi buku yang kita kenal dengan Dipiro ada 2 ya, yang farmakoterapi yang lengkap ini, yang Pathophysiologic Approach, sama yang Pharmacotherapy Handbook. Kalau yang handbook hanya semacam short version ya dari yang lebih tebal ini. Kemudian ada Koda Gimbel and Young's Applied Therapeutics yang terkenal dengan skenario-skenarionya yang bisa mengantarkan seorang pelajar untuk mempelajari tentang treatmentnya, farmakoterapi untuk penyakit tertentu, tapi lewat kasus begitu ya, dan betul-betul luar biasa dalam penyusunan buku ini begitu ya. Ketika melihat formatnya itu betul-betul wow gitu ya. Baik, kemudian ada Stokely's Drug Interactions yang ini sudah dari zaman dulu gitu ya, jadi diperbarui terus-menerus. Dan juga ada Mailer's Side Effects of Drugs, atau di sana karena terkenal memang side effect of drugs ya, padahal ada terminologi lain yang sekarang lebih cenderung semakin populer, misalnya adverse reactions atau adverse events gitu ya. Jadi dia memang adverse drug reactions, drug interactions itu ensiklopedinya itu Mailers ini ya. Kalau Anda perhatikan ya, kecuali
Dipiro ya, itu semuanya nama orang ya, berarti mereka adalah tokoh-tokoh yang menginisiasi munculnya buku-buku ini, meskipun barangkali mereka sudah tidak lagi ada gitu ya, cuman ini diteruskan oleh penerusnya dengan mempertahankan brand itu tadi, brand nama tersebut. Remington itu kan, Pak Remington sudah, atau Pak atau Bu Remington itu sudah tidak ada, itu sudah lama sekali itu ya, tapi cuma diteruskan itu ya. Baik, kemudian masih di sumber informasi tersier, kalau tadi saya sebut sempat nyebut ada database gitu ya. Nah itu misalnya contohnya ada Micromedex ini, dan yang lain bisa pamflet atau brosur, atau istilah biasanya kadang-kadang disebut apa, insert ya, insert karena dia dimasukkan ke kemasan obat gitu ya, insert atau brosur utrogestan ini ya, itu nah itu dia adalah sumber informasi tersier. Juga yang lain, drug safety dari ISOP, International Society of Pharmacoepidemiology, Cochrane Database of Systematic Reviews juga dianggap sebagai sumber informasi tersier, tapi dia systematic reviews di sini sangat mantap sekali ya, sangat penting sekali untuk proses atau untuk penerapan evidence based medicine. Baik, setelah ini tertiary drug information sources, ada yang secondary. Yang secondary itu yang seperti apa? Yang merupakan basis data bibliografi. Basis data bibliografi. Maksudnya bibliografi ya basis data, tempatnya literatur gitu ya. Tapi begini, yang dimaksud dengan secondary drug information sources itu kalau kita hanya bisa mengakses abstraknya saja, abstrak dari penelitian original research ya. Nah nanti berarti yang original research adalah yang primary drug information ya. Nah kalau yang kita hanya akses abstrak ya, ini kan nggak jelas ada bedanya antara abstrak sama full text gitu ya. Ketika kita membaca full text itu ada banyak hal yang belum, yang jelas tidak bisa dimasukkan ke dalam abstrak gitu ya. Nah cuman ketika kita menggunakan basis data bibliografi tertentu, misalnya kita pakai PubMed begitu ya, pakai PubMed kemudian kita melakukan penelusuran, kita dapat abstraknya ya, berarti pada state ini, pada situasi ini kita sedang mengakses literatur sekunder. Tapi kemudian kalau misalnya ada link full textnya dan free gitu ya, dia termasuk PMC, PubMed PubMed Central yang memberi akses gratis ke jurnal-jurnal berbayar gitu ya. Kita klik full textnya, kita akses itu ya, kita berarti langsung menuju ke sumber informasi primer, bukan lagi sekunder. Jadi abstracting database atau database pengindeks literatur ilmiah bisa kita anggap sebagai secondary drug information sources, tapi terutama ketika mereka hanya memunculkan abstrak. Kalau kita bisa mengakses full text berarti ya primary gitu ya. Baik, nah primary drug information sources jelas ada di ya banyak jurnal ya. Sekarang ini dunia akademis mengalami banjir jurnal ilmiah begitu ya. Nah disitulah kita juga perlu menyeleksi kualitasnya ya. Jadi nggak semua tulisan ilmiah itu meskipun bahasa Inggris terus apik, belum tentu gitu ya, belum tentu. Nah yang ada di sini itu yang tidak dilakukan lagi bahwa mereka ini yang bona fide gitu ya, yang reputasinya bagus gitu ya. The New England Journal of Medicine, The Lancet, PMJ ya, British Medical Journal, PLOS Medicine. New England Journal of Medicine termasuk jurnal tua dan sangat hebatnya, termasuk yang memiliki influence besar di dunia kesehatan. The Lancet ya, itu juga yang tertua ya, dan bagus sekali. British Medical Journal juga. Nature itu ilmu jurnal untuk multidisiplin, tapi kadang juga ada
yang membahas ya tentang porsi yang membahas tentang kesehatan gitu. Itu hebat sekali Nature. Kemudian ada PLOS Medicine. Ini PLOS singkatan dari Public Library of Science, dan mereka punya beberapa genre, misalnya PLOS Medicine, PLOS One yang multidisciplinary, PLOS Tropical Neglected Tropical Disease, PLOS apa lagi ya, PLOS Pathogens atau ya apa ya, ya banyak jurnal yang ada sekarang ini. Nah, dari masing-masing jurnal ini tentunya kita ya ketemu, misalnya mencari informasi, ketemu, nah nggak cuma sekedar oh ya sudah ketemu. Apakah kalau ingin menemukan jawaban atas pertanyaan yang masuk ke pusat informasi obat, ya berarti kita perlu membaca. Nah, ada teknik membaca tertentu, dan sayang sekali saya tidak bisa menyampaikan di sini begitu ya. Tapi yang jelas semakin banyak membaca, semakin banyak bingung juga gitu ya, semakin banyak kita mencari, nanti akan semakin terbiasa dengan informasi tentang obat. Baik, saya kira demikian untuk video bagian kedua, dan kita nanti akan lanjutkan ke video ketiga tentang bagaimana cara menjawab teknik menjawab secara umum ya pertanyaan terkait dengan obat sebagai bagian dari layanan informasi obat. Baik, terima kasih, sampai jumpa di video ketiga.